buat para saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, para subscriberku semua. Gimana kabar kalian pada saat hari ini? Oh ya, semoga yang dalam keadaan sakit semuanya sembuh. Yang dalam keadaan lagi patah hati, semoga mendapatkan pengganti. Dan juga yang lagi mencari jodoh, semoga kalian cepat mendapatkan jodoh, guys. Oke, tidak usah berpanjang lebar. Pada kesempatan kali ini kita akan melentur mayang kelapa dengan menggunakan apa ini, guys? Janur, atau bisa disebut daun kelapa muda. Daunnya yang muda ya guys ya, bukan kelapanya yang muda. Oh ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah membuat cara melentur mayang kelapa menggunakan lakban dan juga menggunakan tali rafia. Kini saatnya kita gunakan janur atau daun kelapa muda, daun muda kelapa atau apa itulah ya. Oke, langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah satu, kita cari daunnya, kemudian kita belah-belah. Habis kita belah-belah bisa kita jemur. Kalau tidak kita jemur bisa kita rebus atau kita panaskan dengan api supaya apa? Satu, daun ini kan mudah patah, mudah sobek. Jadi kalau seandainya kita jemur atau kita rebus atau kita panaskan dengan api, dia akan sedikit layu guys, seperti ini guys. Jadi dia tidak mudah putus guys. Oke, itu langkah-langkah yang pertama guys. Dan langkah yang kedua, kita akan memilih mayangnya yang sudah bisa dilentur guys ya, agar nanti bisa mengeluarkan air nira yang banyak. Oke, tidak usah berpanjang lebar, langsung yuk kita lakukan. Nah, seperti ini guys contohnya guys ya, mayang yang sudah bisa dilentur guys. Ciri-cirinya guys, dia mulus, masih mulus mau jatuh guys. Ini dia punya tonjolan masih berapa ini guys? Satu guys ya, satu. Oke, contohnya seperti ini guys ya. Oke, yuk kita bersihkan, jangan lupa dibersihkan. Dan juga sebelah sini kita sobek supaya lehernya ini nanti kena sinar matahari dia menjadi berwarna hijau, yang berarti dia kalau seandainya dilentur nanti dicondongkan, dia tidak patah guys. Oke, yuk kita laksanakan. Oke guys, yuk kita bersihkan guys. Kita bersihkan dulu guys ya. Ini lehernya guys. Dia masih tersembunyi guys. Harus berhati-hati guys ya, agar tangan kita tidak luka. Oke. Kita sobek. Ini dia guys, centolannya guys, nampak kan? Ini. Kita sobek dari centolannya, caranya seperti ini guys, pelan-pelan guys. Tidak terlalu kuat, takutnya lehernya kena sembelih guys. Nah, seperti ini guys. Sap. Oh ya, perbedaannya kita melentur menggunakan lakban, rafia dan juga menggunakan daun. Dia perbedaannya di sini guys.
Ini kita kasih dudukan ya guys ya, tempat untuk menyelipkan daun tersebut. Tapi kalau seandainya kita menggunakan lakban, tidak perlu guys, karena dia lengket guys, langsung sap, siap deh. Tapi kalau seandainya kita menggunakan daun ini, dia harus harus dikasih kedudukan guys. Kalau tidak, dia tidak bisa untuk menaruh daun tersebut guys. Oke, yuk kita mulai. Gimana caranya guys? Ambil satu helai daun yang sudah dibelah, terus selipkan ke sini guys. Nah, seperti ini. Habis itu baru deh, sama dengan menggunakan lakban ataupun tali rafia, kita belit-belitkan. Ingat guys ya, dia harus tumpang tindih guys, seperti ini. Oke, terus kita belit-belitkan terus seperti ini guys. Nah, pas sudah segini bisa kita stop guys. Kita kunci guys. Caranya gimana? Ini kita kendorkan, 1, 2 kita kendorkan, baru kita selipkan. Caranya ini tetap kita pegang seperti ini guys. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan gini guys ya. Tuh, lepas. Dia memang nggak segampang menggunakan lakban guys. Nah, seperti ini guys. Kita tarik. Ini mengunci guys. Oh ya, untuk daun berikutnya seperti apa? Seperti ini guys. Kita ambil lagi satu helai. Ini kita bengkokkan seperti ini guys. Terus kita masukkan ke sini guys. Nah, seperti ini guys. Sep. Udah kekunci dia guys. Kita ulangi lagi guys seperti awal. Kita belit-belitkan lagi. Biasanya guys ya, yang mudah patah atau putus itu di saat kita mengunci seperti ini guys. Kita tarik ini, tap, putus di sini guys. Jadi itulah makanya kenapa harus kita layukan dulu agar tidak mudah patah. Kan sakit tuh kalau patah, apalagi patah hati, ya enggak? Terus kita belit. Oh ya, jangan di skip guys ya, agar Anda bisa melakukannya. Jangan lupa juga didukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa dibagikan guys ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa notifikasinya dinyalakan guys ya. Kita ulangi lagi guys, kita kunci lagi guys, sama seperti tadi guys kita kuncinya guys. Seperti ini guys. Itu kita ulangi lagi guys. Seperti ini lagi guys. Tidak susah kok guys, asalkan ada kemauan untuk belajar. Seperti ini lagi guys. Kita ulang terus saja guys, sampai sini guys. Terserah mau sampai sini, mau sampai sini, mau sampai atasnya atau cuma sampai sini. Itu dari niat terserah dari niat kita sendiri guys. Kenapa ujungnya saya putus guys? Supaya enak untuk memasukkannya guys. Kita lanjutkan lagi guys.
Kalau seandainya susah masukkan guys, dikendorkan sedikit, baru dimasukkan. Kita ketatin lagi guys, kita kunci lebih kuat. Seperti ini lagi guys. Kita potong lagi guys. Begitu dan begitu seterusnya guys. Tidak susah kok guys. Oh ya, untuk penghitungan daunnya itu kita sesuaikan dengan panjang dan lebarnya daun dan juga panjangnya mayang guys ya. Karena setiap pohon itu tidak sama guys. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar. Daunnya ada yang tidak. Seperti ini guys. Ini sengaja saya buat agak pelan-pelan guys ya, supaya guys sedulur-sedulur semua bisa memahaminya. Tapi kalau seandainya kurang paham, bisa juga bertanya-tanya lewat komentar, kolom komentar guys ya. Nah, kalau saya cukup sampai ini aja guys, tak perlu lagi sampai ke sana guys. Karena apa? Nanti sebelah sini kita potong guys. Makin lama seperti sampai sini bisa kita copot satu, yang sini masih tetap ada guys. Seperti ini dia guys. Ini mengganggu guys, kita potong aja guys. Gimana guys? Oke kan?